bareng dengan keluarga dan sebagainya, apalagi tambah sekarang ada komunitas, padahal kewajibannya adalah melakukan sholat maghrib, nglakoni sunat tapi ninggal ke wajib. Itu kan kita ibaratnya oleh apa nggih? Oleh cebong tapi kehilangan grameh, kehilangan grameh. Jangan sampai. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diva Milasari. Saya dari SAI Subhanallah Waton Magelang. Sebelumnya saya mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Kali ini kita akan bahas yuk menata hati meningkatkan ibadah pada ilahi. Pada kesempatan kali ini saya bersama narasumber yaitu dengan Bapak Abdul Aziz. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik Mbak Diva. Tanpa berlama-lama lagi, saya akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan nih Pak. Ya. Pertanyaan yang pertama, bagaimana makna Idul Fitri terkait dengan bahasa kemenangan? Terima kasih. Sebelum saya jawab, tentu saya terlebih dahulu menyapa pada pemirsa, pendengar yang selalu setia di podcast FK Bayi Borobudur Menyapa. Pada hari ini masih nuansa Lebaran, izinkan saya mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Terus pada pertanyaan yang telah disampaikan oleh Mbak Diva dari Subhanallah Waton Magelang mengenai makna Idul Fitri dan kemenangan ya Mbak. Iya. Perlu diketahui Mbak bahwa Idul Fitri, Idun itu artinya kembali, Fitri artinya suci. Kita kembali suci. Sebelum kita menginjak pada kembali suci, tentu kita flashback setelah 1 bulan kita dilatih, diisolasi, di karantina dalam untuk tidak boleh makan, minum dan sebagainya yang bisa membatalkan puasa, lebih-lebih membatalkan pahala puasa. Alhamdulillah dengan lulusnya dengan durasi 1 bulan, itu artinya kita harus bersyukur. Tidak semua orang, tidak semua bisa melakukan pelatihan selama 1 bulan penuh dengan berbagai macam larangan-larangan atau dalam bahasa itu ngeker, nahan saka perkara sing batalake poso, batalake ganjaran poso. Nah, setelah kita melalui tahapan-tahapan tersebut, kita ibaratnya dalam sebuah hadis itu disebutkan ghufira ma taqaddama min dambih. Semua dosa-dosa kita kepada Allah akan dilebur barang siapa yang melakukan puasa dan menghidupkan di bulan puasa. Nah, arti kemenangan itu kan kita setelah itu kita bertarung, kita berkompetisi, kita menahan selama, kan rasanya lega. Iya Pak. Jadi di ujung kemenangan. Jadi kita tidak boleh serta-merta wah sementing menang. Kata-kata menang itu pasti melalui fase peperangan atau kompetisi. Mana mungkin orang bisa menang tanpa berkompetisi? Nggak puasa, nggak taraweh, kalau jujur menang, lebaran duluan. Itu kan berarti kan tidak menang secara hakikatnya. Ming seneng oleh arak bodoh, tapi orang lakoni poso lan sak itu. Itu adalah makna Idul Fitri dan dikaitkan dengan kata-kata kemenangan. Kita harus flashback bahwa kita setelah oleh Allah itu dicuci, insya Allah kita bersih. Jangan sampai di awal Syawal kotor lagi. Berarti kan 1 bulan dicuci kita. Penyucian diri, penyucian hati dan sebagainya kan menjadi suci. Jangan sampai di awal Ramadan kita terkotori lagi. Diusahakan jangan sampai kita terkena noda lagi dan kotor lagi. Ibaratnya sebuah busana atau pakaian sebulan dicuci kemudian ditaruh dalam comberan, kan kotor lagi. Nah, kita diusahakan selain kita mendapat sebuah kemenangan, kita usahakan untuk meningkatkan kapasitas kita sebagai hamba Allah, meningkatkan dalam ibadah dan sebagainya. Itu adalah arti daripada Idul Fitri dan kemenangan. Saya lanjutkan kembali untuk pertanyaan yang kedua. Aktivitas apa saja yang bisa kita lakukan ketika malam Idul Fitri dan malam selanjutnya, seperti itu Pak? Jadi pertanyaan yang
berbobot ya. Bukan hanya biasa tapi luar biasa. Jadi mungkin ya apa gunanya pertanyaan sudah dilakukan, tapi kan ini kita bisa untuk evaluasi. Semoga tahun depan kita dapat bertemu dengan Ramadan lagi, yuk kita untuk siap-siap aktivitas atau kegiatan yang kita lakukan yang ideal itu kan ketika malam Ramadan, apa itu malam Idul Fitri yang hari-harinya kemarin kan ada istilah perpegar ya Mbak. Iya. Auto lah kabeh kaya-kaya nang pasar arek dituku kabeh. Iya, Gitu. semua gitu. Opo kabeh perkara sing nang pasar arek dituku, sak pasar-pasare kepen arek dituku barang. Nah, kita jangan terlena bahwa ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ubadah bin Somit dari Imam Tabrani. Di situ disebutkan bahwa man ahya lailata Idul Fitri lam yamut qalbuhu. Barang siapa yang menghidupi malam Idul Fitri dengan berbagai macam lafat-lafat, misalnya kan walitukabbiru wala madakum, jadi dengan takbir, tahmid, tahlil itu adalah cara untuk menghidupi malam Idul Fitri. Itu jangan sampai dilewatkan. Biasanya banyak sekali, bukan hanya sedikit, orang sibuk dengan buka bersama. Iya, benar. Tapi kadang lupa sholat maghrib bersama, makan bersama, buka bersama, tapi terkadang lupa sholat maghrib bersama. Itu banyak yang terjadi. Nah, jangan sampai wajib ya Pak? Ya wajib makan bersama. Hukumnya ya sunat lah, sunat makan bareng-bareng dengan keluarga dan sebagainya, apalagi tambah sekarang ada komunitas. Padahal kewajibannya adalah melakukan sholat maghrib, nglakoni sunat tapi ninggal ke wajib. Itu kan kita ibaratnya oleh cebong tapi kehilangan grameh, kehilangan grameh. Jangan sampai. Nah, kembali pada konteks pertanyaan awal, bahwa salah satu cara untuk menghidupi dari malam Idul Fitri ya dengan tahmid, takbir dan tahlil adalah termasuk doa yang mustajabah. Jangan sampai kita cuma bersama-sama dengan menghidupi dengan petasan-petasan, itu siar apa itu ya. Ya boleh kita menghidupi dengan perkara yang tapi yang ada manfaatnya. Syukur bagi ya ini dengan anjuran walitukabbirullaha, dengan bacaan takbir dan sebagainya, tahmid dan tahlil dan sebagainya adalah salah satu cara untuk menghidupi bulan malam Idul Fitri. Jangan sampai kita kembali pada acuan hadis tadi dari Ubadah bin Somit yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani. Sapa wonge sing murid-urid wengile wulan Idul Fitri, itu adalah konsekuensinya orang tersebut tidak akan pernah mati hatinya di saat hati-hatinya orang lain pada mati. Yang lebih ironisnya, ketika badane waras, awake seger tapi atine mati, itu di hadapan Allah bagikan bangkai. Naudzubillah. Wah, awake seger, jasmaninya oke, kuat, maco dan sebagainya, tapi hatinya mati. Mati itu ketika dimasuki sesuatu yang ada manfaatnya, otomatis menolak, ditepis. Nah, itu untuk menepis dari hati kita yang mati, itu salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Ubadah bin Somit dari Imam Tabrani, yaitu salah satunya menghidupkan malam Idul Fitri dengan apa? Dengan bacaan tahmid, tasbih, tahlil dan sebagainya, adalah aktivitas di malam Idul Fitri. Baik Pak, untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana urutan ideal untuk kita bersilaturahmi? Oh ya, terima kasih Mbak atas pertanyaannya. Memang silaturahim itu lekat kental dengan kultur di daerah kita. Halal, sawalan, reuni dan sebagainya itu hanya ada mungkin di negara kita. Mungkin daerah Somalia atau mana nggak ada. Paling Ethiopia nggak ada. Mungkin hanya ada di negara, khususnya di daerah Jawa Tengah atau Magelangnya yang tadi. Nah, tapi mekanismenya perlu ditata supaya itu runtut. Siapa saja yang perlu kita
kita sowani dan sebagainya. Dalam kitab apa itu Alfiya Ibnu Malik itu sudah jelas dalam naduman waqad dimil akhassa fi tisali, dulukanlah sesuatu yang prioritas. Nah, dalam kitab Taklimul Muta'alim itu disebutkan yang pertama adalah orang tua. Orang tua itu ada 3. Orang tua yang melahirkan, orang tua yang mendidik, yang mengajari, dan orang tua yang menikahkan. Artinya orang tua yang pertama adalah orang tua yang melahirkan, berarti ibu A. Orang tua yang memberi asupan didikan pengajaran, berarti guru-guru kita. Orang tua yang menikahkan, mungkin kalau Mbak besok nikah, semoga cepat ya Mbak nikah. Itu ya adalah juga orang tua. Di antara 3 orang tua ini malah idenya lebih diutamakan guru-guru kita. Jangan sampai kita mengadakan silaturahim, kalau bahasanya tempat saya dah ujung atau asam betos dan sebagainya. Jangan sampai kita sowan atau apa itu silaturahim malah orang tua kita belum, tapi malah tergesa-gesa dengan teman, dengan mitranya, itu tidak sesuai dengan anjuran agama. Ya adalah guru, orang tua yang melahirkan kita, orang tua yang menikahkan kita, itu adalah urutan ideal supaya orang salah kaprah gitu, Mbak. Karena banyak sekali terjadi, kadang saudara dekat menjadi teman, tapi teman lebih seakan-akan seperti saudara dekat. Artinya malah yang didahulukan adalah teman-teman, yang diakhirkan adalah saudara-saudara kerabat yang koribah. Itu jangan sampai kita silaturahim tapi diilmuni gitu, Mbak. Jadi sesuai, jangan sampai silaturahim asal-asalan. Tapi kita berusaha kita untuk merajut silaturahim, nepung sedulur, tapi harus dengan tataran atau tertata semuanya, termanajemen, supaya itu bisa sesuai dengan anjuran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tuh, Mbak, tapi kalau didahulukan mertua kita dulu sebelum orang tua yang melahirkan kita, itu seperti apa, Pak? Enggak apa-apa, Pak. Yang penting dari 3 orang tua tersebut, ya. Tadi ya masih ingat ya, Mbak? Ya. Tapi dari ketiga orang tua tersebut, ngendikanipun dalam kitab Taklimul Muta'alim, alladzi 'allamaka, orang tua, orang yang mempelajari kamu, yang mendidik kamu. Cukup bagi temannya dekat, tapi kalau mungkin jauh, ya itu kan bisa ada ada cerita sendirilah. Tapi yang sudah ada niat, aku arep nanggon guruku, arep nanggon wong tuaku, arep nanggon maratu tuane, itu sama itu. Tapi lebih utama adalah alladzi 'allamaka, orang yang telah memberi asupan pendidikan kepada kita. Ya, sampai itu adalah tataran atau urutan-urutan yang harus kita silaturahminya. Gitu. Untuk yang pertanyaan yang selanjutnya, ketika kita sudah berpuasa secara total dan maksimal, tetapi tidak bersilaturahmi kepada saudara, apakah itu menggugurkan pahala kita, Pak? Wah, angel tenan. Oke lah, saya jawab. Kita diberi kewajiban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan ibadah puasa. Tahun ini adalah 1 bulan penuh ya, Mbak. Selain ibadah puasa, juga ada ibadah yang berkaitannya dengan sahnya ibadah atau pahalanya, yaitu zakat. Jangan sampai kita puasa melulu, kita kewajiban mengeluarkan zakat, tapi tidak mengeluarkan zakat. Nah, itu adalah tidak sempurna. Nah, ketika kita sudah puasa, melakukan zakat sesuai dengan takaran-takaran syariat agama, baik dari 4 mazhab tersebut, nah, kita silaturahim. Kita ingat pada doanya Kanjeng Nabi, doanya malaikat Jibril ketika habis sholat itu adalah khutbah, ya Allah, jangan sampai puasanya itu diterima ketika orang tersebut tidak memberi maaf kepada sesama. Nah, perlu saya ulangi, ya Allah, jangan sampai puasanya orang
tersebut diterima ketika orang tersebut sesama muslimnya tidak saling memaafkan. Ini adalah poin daripada halal bihalal. Jadi bukan cuma memiliki wah puasa dan puasa, tapi gambar ogah-ogahan di rumah duduk, diberi kesehatan, diberi waktu, kesempatan, cuma duduk-duduk, tidak melaksanakan silaturahim dan sebagainya. Kita mengacu pada apa itu makalahnya Imam Zakiyuddin tadi, bahwa yuhibbu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ayyuqabilal al-aid bil bisri was surur. Kanjeng Nabi itu ketika menjelang Idul Fitri itu kan suasana yang gembira, ibaratnya muka yang ceria, sikap yang gembira. Jangan sampai bodoh kok manyun, wah berengut, jegadul, manyun itu kan bahasanya apa ya Mbak, asem-asem tambah kukusan kalau Mbak, itu kan. Jangan sampai Nabi pun tetap menjemput dengan hadirnya Idul Fitri dengan sukaria, sikap yang bahagia. Kita juga begitu, untuk selalu bahagia dan bahagia, walaupun di sisi lain mungkin ada sebagian yang belum terbeli, mungkin wah dibeli celanaku hurung anyar, kuplukku hurung anyar, kudunya hurung anyar, tapi kita dianjurkan untuk selalu happy, untuk ceria. Sebab kita baru saja melakukan sebuah pelatihan yang insya Allah lulus dalam jangka satu bulan. Nah itu kita mengacu tadi hadis yang tadi. Yang kedua adalah di samping ceria, sikap yang bahagia, wat taubatu lillah, kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, mengakui kesalahan-kesalahan dan merasa bersalah kepada Allah selama menjadi hamba. Sekarang ini kita anggini penyembah urung iso maksimal. Contoh sholatnya madhep ngulon, madhep kiblat, tapi artinya kemana-mana. Artinya kita menyembah kepada Allah kan belum maksimal, Mbak. Cara seorang hambanya untuk mengakui bahwa Allah adalah Tuhan itu kadang kita belum maksimal. Kita dengan hati legowo, ya Allah, saya belum bisa beribadah secara totalitas dengan cara maksimal. Ya Allah, ampunilah. Saya itu makna wat taubata billah. Yang kedua, wan nadam alal khotoya, menyesal atas segala kesalahan-kesalahan yang kemarin. Yang seterusnya adalah wa masalihul husum. Artinya ketika kita berinteraksi dengan sesama, Mbak, Diva, saya, itu kan ketika sering interaksi kan ada peluang untuk gesekan salah, ya, baik dari tutur kata dan sebagainya, bayani guyon, tapi kadang masuk dalam hati. Nah itu kan berpeluang ada gesekan kesalahan. Itu selalu memberi maaf. Jangan sampai kita sudah meminta maaf, tapi yang tidak memaafkan itu paling bahaya. Itu kita mencoba untuk pemurah. Ketika ada orang yang meminta maaf kita, dengan legowo kita memberi maaf, saling memaafkan. Yang satu memberi maaf, yang satu memohon maaf. Jadi jois kosong-kosong, sudah Idul Fitri lagi, kembali lagi. Yang ketiga adalah wasilatul arham, menepung sedulur. Nepung itu bahasanya nepung loh, Mbak. Nepung itu nyaris putus ya, Mbak. Gitu, nyaris putus. Mungkin dulu Mbak pernah berteman dengan seorang wis ora ketemu. Bahkan minimalnya silaturahim indikasinya adalah sering mengirim salam. Aku titip salam ya kanggo kae, assalamualaikum. Itu adalah bagian minimal terkecil indikasi bahwa ada tali persaudaraan. Apalagi kita bisa sowan, bisa silaturahim, itu adalah lebih utama, adalah silaturahim. Yang keempat adalah wa ihsanun ilal fuqara, gawe bagus maring wong-wong sing apes, wong-wong sing fakir dan sebagainya, dengan memberi entah apa yang telah dibutuhkan, memberi apa yang dibutuhkan ya. Jadi tidak serta-merta memberi, aku butuh beras ya diberi beras, dan aku butuh beras kok beli sepatu, yo kurang manfaat. Dan yang terakhir adalah waziyaratul aqarib, milih mengunjungi kerabat
kita. Jangan sampai kerabat kita jadi hilang sebab tidak ada interaksi konektivitas antara kita dan saudara kita. Jangan saudara dekat tapi berhubung tidak sering interaksi, orang tahu hubungan, orang tahu kirim salam, orang tahu jenguk menjenguk, jadi hilang. Nah, sebabnya hilangnya pahala tadi, kembali ke konteks awal, walaupun siam secara totalitas dari maksimal, tapi kok tidak silaturahim, niku bisa jadi mungkin malah itu bisa tidak dapat pahala. Sebab ada cerita loh Mbak. Gimana, Ceritanya gini, itu ahli orang ibadah, abidun kawula tapi super dalam ibadah, sing siang gawe poso, sing bengi gawe qiyamul lail. Kurang kepiye? Gue sampai banget kan itu. Iya. Api-api wong, tapi berhubung ya mbak niku ora tau silaturahim, ngenangke karo adine selama 3 tahun, rahmatnya Allah tidak turun. Itu adalah sungguh ironis sekali. Mengerikan sekali. Itulah pentingnya silaturahim, dan hal memang terus kita gerakkan. Orang tua sok rajua, ayo do marani sedulure, ayo marani nggon Pak Dini dan sebagainya, adalah bagian untuk menggapai daripada rahmatnya Allah. Jangan sampai kita puasa tapi tidak oleh apa-apa, sebab rahmatnya Allah ora teko. Nah, rahmatnya Allah teko itu ketika kita saling silaturahim kepada saudara-saudara kita yang nyaris putus. Insya Allah nanti bisa kesambungan. Itulah makna daripada silaturahim yang bisa menggapai pahala puasa tadi. Artinya puasanya sah, ya disempurnakan dengan halal bihalas dan silaturahim. Insya Allah itu rahmatnya Allah akan kita terima. Baik, Pak. Untuk pertanyaan yang terakhir, Pak. Wah, terakhir sudah. Ya, makasih terus. Bagaimana pandangan Bapak tentang silaturahmi yang dapat menambah umur? Padahal umur kita itu sudah ditakdirkan ketika embrio di kandungan 4 bulan. Ya, itu. Memang itu sebuah hadis dari situ ya. Saya pernah rawinya itu, barang siapa yang silaturahim itu akan diberi 2 keuntungan. 1, diluaskan, dilapangkan rezekinya. Yang kedua, ditambah umurnya. Nah, ditambah umurnya itu ada 2 versi Mbak tafsirannya. 1, angkanya umurnya itu memang ditambah. Yang kedua adalah bukan umurnya tetap, tapi peningkatan ibadahnya yang ditambah. Nah, itu perlu diketahui. Memang kalau melihat pertanyaan tadi bahwa sebetulnya umur, jodoh, pati, rezeki itu bisa ditulis di top zaman Azali. Tapi ada sebuah hadis yang menyebutkan bahwa tidak bisa ditolak takdirnya Allah kecuali dengan doa. Artinya ketika kita terus menerus ikhtiar, usaha untuk memohon kepada Allah, niscaya takdirnya tadi bisa diubah. Ada yang takdir bahasanya kode yang mu'alak atau mufham itu lah, kita dengan doa insya Allah bisa berubah tadi yang selama mungkin janjane umurnya 30 tahun tapi gandeng kok kiambak niku sering rajin silaturahim, itu bisa ditambah umurnya secara angkanya menjadi 40, 50, 60, atau dapat ditambah secara peningkatan ibadahnya. Pada zaman Abu Dawud dulu pernah ada orang ini akan mati 3 hari lagi. Nah, orang ini akan mati 3 hari lagi. Kemudian setelah 3 hari, kok orang tersebut kok tidak mati-mati? Beliau Nabi Dawud bohong gitu. Nah, kemudian tanya pada Nabi Dawud, ternyata saya nggak mati Nabi Dawud, padahal kan jenengan ngendika 30 hari. Kemudian Nabi Dawud matur karo Gusti Allah, sebab kenapa tidak dimatikan orang tersebut padahal sudah 3 hari. Kemudian Allah menjawab bahwa orang tersebut ketika menjelang meninggal ya mbak silaturahim.
sehingga diberi tambahan umur 20 tahun lagi. Kan itu menjadi dalil kita. Jadi argumen kita bahwa silaturahim itu memanjangkan umur, walaupun Allah telah menakdirkan umur itu ketika embrio dalam rahim itu 4 bulan. Tapi kita juga percaya dalam hadis qudsnya tadi bahwa qadarnya Allah itu bisa juga dengan doa, termasuk doa-doanya dini kita tak dongake ya muga-muga panjang umur, jembar rezeki ini itu bagian dari doa yang bisa merubah apa itu tadinya Allah. Semoga kita termasuk yang dipanjangkan umurnya, dilampangkan rezekinya, dan semakin bermanfaat kehidupan kita. Baik Pak, terima kasih atas waktunya. Kesimpulan pada podcast kali ini dengan tema Yuk menata hati, meningkatkan ibadah pada ilahi, yaitu ketika kita sudah melakukan puasa 30 hari, itu tidak hanya itu saja, tetapi bersilaturahmi itu juga sangat penting karena untuk meningkatkan pahala kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian podcast kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.